Sementara itu di Kecamatan Satui ada peternakan sapi jenis Brahma yang dilepas liarkan di area lahan perkebunan kelapa sawit. Ribuan sapi-sapi itu diberi pakan rerumputan dan daun-daun kelapa sawit serta limbah produksi sawit. Hebatnya peternakan ini menjadi sentra pendidikan dan riset pengembangan sapi sawit terbesar di Indonesia. Belasan mahasiswa berbagai universitas di Indonesia melakukan praktek dan mengikuti pendidikan pengembangan sapi jenis Brahma di salah satu perusahaan perkebunan sawit kawasan Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Banyaknya jumlah sapi yang dipelihara serta kehadiran mahasiswa yang berpraktek langsung menjadikan kawasan ini tercatat sebagai sentra pendidikan peternakan sapi di area sawit terbesar di Indonesia. Selain ditempatkan pada kandang, ratusan sapi juga dilepas liarkan di area perkebunan. Pengelola menempatkan 1 ekor sapi dalam 2 hektar kebun sawit. Peternakan sapi pada area lahan sawit menguntungkan perusahaan juga warga sekitar yang terlibat dalam pengelolaannya. Untuk pakan sapi sendiri biayanya cukup murah karena bahannya sudah tersedia rerumputan alam dan daun-daun kelapa sawit serta limbah produksi sawit. Kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk. Kami BKB Group lewat PT Simbiosis Karya Agro Industri itu menerapkan model dengan sistem penggembalaan terkontrol, rotational grazing istilahnya, sehingga interaksi antara ternak dengan kebun itu benar-benar nempel, ya, benar-benar nempel dan benar-benar saling memberi manfaat, gitu ya. Dan kita sudah buktikan riset dengan beberapa lembaga penelitian, BPPT, Balitbangtan dan sebagainya, itu dampaknya positif untuk kedua belah pihak. Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah, saat mengikuti kunjungan di sentra peternakan sapi, terus memberikan motivasi kepada sejumlah mahasiswa yang antusias dalam menjalani pendidikan pengelolaan sapi sawit. Dan tentu saja kita berharap karena mereka generasi muda yang punya potensi juga, ya, harapan kita untuk bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan seperti ini dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi dengan adanya mereka. Ya, jadi kami harapkan seluruh sesuai dengan himbauan Bapak Gubernur bahwa seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan nanti akan mengimplementasikan program Siskaku Intip ini. Karena ini tadi disampaikan oleh Pak Imam, Ibu Gub, bahwa ini juga sangat mendukung perekonomian di tingkat masyarakat sekitar. Link satunya atau istilahnya di plasma, karena memang perusahaan juga punya kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma, dan salah satunya juga bisa dengan Siskaku Intip ini. Keberhasilan pengembangan ternak sapi ini berdampak baik bagi ekonomi di Kalsel dan terus dikembangkan menyeluruh sesuai dengan program super prioritas, yaitu Sistem Integritas Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Intip Plasma, disingkat dengan nama Program Siskaku Intip, yaitu percepatan swasembada sapi potong tahun 2024 mendatang. Dari Tanah Bumbu, M. Ahyar, iNews melaporkan.